Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Itulah kalimat tahmid yang harus sering kita lisankan sebagai tanda syukur atas nikmat Allah, atas karunia Allah yang sudah Allah berikan kepada kita dalam jumlah tak terhingga, jumlah yang tidak ada batasannya, non-stop. Allah selalu memberikan kenikmatan kepada kita dalam jumlah tak terhingga. Sejak kita sebelum lahir sampai sekarang, insya Allah seterusnya. Dan tatkala kita mensyukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, ini bukan berarti kita sudah disebut mensyukuri nikmat. Masih jauh. Ini kan tahap awal ya. Karena mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sendiri itu satu kenikmatan yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Sebuah hadis Rasulullah SAW besok di pengadilan Allah kita akan dibeli 99 buku catatan dosa kita selama hidup. Terus tatkala satu kita dibuka, maka panjangnya sejauh mata memandang. Itu satu, padahal semuanya 99. Itu ditimbang. Beratnya seperti apa? Nah, kemudian ada penimbang di sisi lain ya. Itu kalimat tauhid. La ilaha illallah. Nah, dimasukkan dalam timbangan itu ternyata dosa yang sangat banyak itu tidak bisa mengalahkan beratnya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Jadi begitu ditimbang dengan menggunakan la ilaha illallah, itu dosa yang begitu banyak itu jadi enteng, jadi ringan karena berat la ilaha illallah. Nah, artinya dari hadis tersebut bahwa kemusyrikan, keluar dari la ilaha illallah itu tidak bisa menyelamatkan kita. Yang menyampaikan hanya tauhid, la ilaha illallah. Nah, permasalahannya tauhid yang seperti apa yang bisa mengimbangi beratnya dosa-dosa kita. Kalau hanya dibaca banyak. Jadi tauhid itu harus difahami menjadi pola pikir kita, menjadi pola pandang kita, cara pandang kita terhadap hidup ini, paradigma hidup, semua harus dasar tauhid. Banyak ada hadis Rasulullah, semua umat Islam, berarti kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat, pasti masuk surga. Rasulullah. Para sahabat bertanya, walaupun pencuri, walaupun pezina, selama tidak ada musyriknya,
pasti masuk surga. Selama tidak ada syiriknya. Sehingga yang menyelamatkan kita dari azab Allah itu adalah la ilaha illallah. Hanya mungkin bagi pezina, bagi pencuri yang dosanya banyak, ke surganya mampir dulu di neraka gitu. Tapi kan pada akhirnya masuk surga. Jadi mari kita mencoba mengkaji kalimat la ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid yang menjadi kunci keberhasilan kita. Bahkan disebutkan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci pembuka surga itulah ilaha illallah. Jadi logikanya orang itu mestinya lebih mudah masuk surga daripada masuk neraka. Kenapa? Karena neraka nggak dikasih kuncinya. Jadi belum pernah ada kunci masuk neraka. Yang ada kunci masuk surga. Jadi Allah kasih kuncinya bakal ke surga itu. La ilaha illallah. Nah, supaya la ilaha illallah menjadi makna kehidupan kita. Karena tauhid ini bukan ajaran Rasulullah saja. Ajaran semua para nabi, para rasul, itu kalimat la ilaha illallah. Semuanya sama. Jadi tidak satu pun nabi dan rasul yang tidak mengajarkan la ilaha illallah kepada umatnya. Nah, sebelum masuk ke la ilaha illallah, perlu disampaikan dulu bahwa tauhid itu ada 3 ya. Ada 3. Pertama itu tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid asma wa sifat. Dan yang ketiga tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Robun. Robun itu pengatur, pencipta, pemberi, penentu. Itu robun. Jadi tauhid ke zatnya, ke amal zatnya. Yang menciptakan alam ini hanya Allah, tauhid. Jadi kalau kita yakin ada pencipta lain selain Allah, pasti tidak tauhid. Kalau dia tauhid ya syirik namanya. Jadi orang kalau keluar dari tauhid ya syirik. Pemberi rezeki. Kalau kita meyakini pemberi rezeki itu hanya Allah, itu tauhid. Tapi kalau kita meyakini ada pemberi rezeki yang lain di samping Allah, maka disebut syirik. Pemberi rezeki, penentu. Nah ini harus ahad ya, hanya satu Allah. Maka tatkala seorang itu minta kepada kuburan, minta kepada keris, kepada gunung, kepada apapun, nah, berarti dia meyakini ada yang bisa memberi selain Allah. Meyakini. Termasuk yang memberikan manfaat hanya Allah, yang memberikan madarat juga hanya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Tidak ada yang bisa memberikan madarat selain Allah.
Maka tatkala kita takut, misalkan takut kualat, nah, istilah takut kualat kepada benda-benda kuno, kepada pohon yang diyakini ada penunggunya, maka dia sudah syirik, karena takut itu berarti meyakini bisa mendatangkan madarat atau manfaat, maka minta kepada pohon, kepada kubur karena bisa memberikan manfaat. Jadi harus semuanya kepada Allah, jangan syirik. Nah, rahmatullah, ini tauhid rububiyah. Dan tauhid ini orang-orang kafir meyakini itu. Kalau dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 dan seterusnya itu ditanya siapa mencipta alam ini, mereka menjawab Allah. Siapa yang memberi rezeki, mereka menjawab Allah. Itu mereka sudah seperti itu. Nah, ini jadi tauhid rububiyah dasar. Kalau tatkala kubur, ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Sekarang ya, dulu memang dilarang oleh Allah, di Rasulullah. Udah tatkala sudah kuat keimanannya dibolehkan. Jadi ziarah kubur sunnah. Jadi tidak dilarang ziarah kubur tuh. Hukumnya sunnah. Ya benar. Sampai sana tatkala minta, maka berubah jadi haram. Nah, mestinya sampai sana itu berdoa untuk yang dikubur. Bukan justru kita minta kepada yang sudah meninggal. Nah, ini harus mantap rubiah itu. Tidak ada yang memberikan madarat, tidak ada yang memberikan manfaat selain Allah dan Allah. Nah, ini tauhid rububiyah. Maka tatkala kita suka ada ya, wah ini rumah ada penghuninya, terus diruyah. Sebenarnya ada ruyah itu kalimat tauhid yang terkenal itu ayat kursi. Ayat kursi itu kan isinya tauhid tuh. Jadi hadis Rasulullah menunjukkan bahwa ayat kursi itu bisa mengusir jin, setan. Itu hadisnya seperti itu. Masalahnya yang dibaca, yang kita baca itu betul bisa mengusir setan. Tapi kalau dibaca oleh kita kan kualitas pembaca menentukan. Keyakinannya masih kurang, Ini tauhid rubiyah. Dan tauhid asma, sifat wal asma. Maka ini sifat asma jadi satu kesatuan. Begitu Allah sobar, maka sifatnya sobar. Allah Rahman namanya, maka sifatnya Rahman. Allah ya syakur, sifatnya juga ya syakur. Beda dengan manusia ya. Seringnya sobar tapi nesunan, ya banyak. Sobar tapi nesunan kan. Namanya jamil, tapi welek kayak gitu. Tidak sesuai antara sifat dengan nama. Kalau Allah Asmaul Husna yang kita hafal, insya Allah ini merupakan asma, dan asma Allah tidak bisa dicontoh karena tauhid ya. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Tatkala kita bicara Allah ahad, maka kita tidak akan bisa menjelaskan zat Allah. Karena mesti kalau kita menjelaskan zat Allah, kita akan mengambil preferensi dari apa yang kita alami, melihat makhluk. Maka ahli tasawuf kalau ditanya mengenai seperti apa keadilan Allah, kan di dalam asma ada sifat al-adlu, keadilan. Seperti apa keadilan Allah?
Jawaban yang paling tepat adalah seperti keadilan Allah. Jadi baru laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai satupun. Tidak bisa menjelaskan. Karena menjelaskan berarti akan mensandarkan asma Allah, sifat Allah dengan makhluk. Pasti tidak tepat dan salah. Karena pengetahuan kita, referensi kita itu adalah nama-nama makhluk, sifat-sifat makhluk. Tidak punya referensi sifat Allah. Sehingga kalau kita menyebut asma Allah, ya asma Allah. Jadi banyak hal yang peruntukan untuk Allah tidak bisa dijelaskan. Ini contoh yang terkenal. Ada disebut ayat kursi. Orang terus berpikir, kursi Allah seperti apa ya? Oh, seperti kursi keraton di raja-raja yang itu sudah salah. Mengumpamakan kursi Allah dengan kursi raja. Terlalu jauh, terlalu standar, nggak ada hubungannya. Bukan standarnya, bukan pembandingnya. Saya merasa kursi Allah seperti apa, itu tidak bisa. Karena itu akan kepada zat Allah. Selama Allah tidak menjelaskan, kita tidak punya kewenangan untuk menjelaskan. Ini logika berpikir. Bagaimana kita akan menentukan, mendefinisikan kursi Allah seperti kursi yang diduduki oleh raja. Dan sebuah hadis sebutkan, luasnya kursius samawati wal ardh, kursi Allah itu. Kalau seorang ibu melemparkan anting-antingnya ke tengah-tengah padang pasir, anting-anting yang ada di padang pasir itu dunia seisinya, dunia. Sehingga padang pasirnya yang terhampar sampai ujungnya kelihatan, itu ada kursi Allah. Jadi kita bayangkan antara dunia, langit dan bumi dengan kursi Allah. Disebutkan tatkala seorang ibu melemparkan anting-antingnya ke padang pasir, maka anting-anting itu adalah langit dan bumi. Sedangkan yang ada padang pasir itu kursi Allah. Kita akan mengatakan seperti apa kursi Allah, luas aja seperti itu. Nah ini laisa kamitslihi syai'un. Selama tidak ada penjelasan, kita tidak bisa menjelaskan. Jadi termasuk ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat yang punya makna yang belum jelas. Lawannya ayat muhkamat yang maknanya jelas. Maka menjelaskan ayat mutasyabihat itu saya pakai ayat muhkamat. Ini tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Dan tauhid sifat wal asma. Nah, kemudian kita lihat tauhid la ilaha, tauhid uluhiyah. Nah, ini pada amal. Jadi ibadah. Kita mentauhidkan ibadah kita hanya kepada Allah. Apa itu ibadah? Ibadah itu ketaatan. Taat total kepada Allah. Jadi sangat taat, sangat super taat. Paribasanya kita diperintahkan masuk ke sumur yang kita tahu di dalam sumur itu penuh dengan binatang berbisa, kita harus loncat. Karena perintah Allah. Jadi tidak peduli akan ada apa. Itu ibadah namanya. Jadi la ilaha illallah itu adalah ibadah. Dan ini mempunyai konsekuensi dari rububiyah dan asma. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa Allah itu kuasa tunggal dan tidak ada penguasa selain Allah, maka dengan kekuasaan itu Allah berhak memerintah apapun dan kita tidak berhak tidak punya hak menolak, maka hanya kepada Allah. Jadi konsekuensi dari rububiyah itu dilaksanakan dalam amalan sehari-hari. Sehingga la ilaha illallah itu tidak ada yang wajib saya ibadahi, la ma'budah illallah, kecuali Allah.
Itu bukan hanya dibaca. Baca la ilaha illallah tiap hari, tapi nyembahnya kepada setan, kepada gunung, kepada itu enggak cocok. Berarti Pak, konsekuensi Allah pemberi rezeki tunggal menjadi hilang karena kita melakukan sesembahan kepada selain Allah. Nah, saudara, Bapak Ibu yang hormat tadi, iblis dilaknat oleh Allah bukan karena iblis tidak yakin adanya Allah. Jadi tatkala Allah merintahkan wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis dalam surat Al-Baqarah, kalau dalam surat Al-Kahfi ada diteruskan karena minal jinni, itu adalah golongan jin. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat, sujud kamu kepada Adam. Fasajadu, maka semua sujud, ila iblis, kecuali iblis, karena minal jinni, dan iblis itu bukan golongan malaikat, golongan jin. Terus Allah laknat si iblis itu. Jadi istilah iblis itu terjadi setelah diperintahkan sujud dia membangkang. Nah, karena membangkang disebut iblis. Ablasa itu membangkang, iblis pembangkang. Setelah diperintahkan membangkang disebut iblis. Nah, jadi dilaknat Allah. Bahwa stakbaro wa kana minal kafirin, kamu adalah orang-orang takabur dan kafir. Dilaknat oleh Allah. Apa yang terjadi kalau sudah dilaknat Allah? Itu si iblis minta sama Allah. Berdoa, angzirni ya Allah, berilah saya tangguh sampai pada waktu yang akhir nanti. Sampai pada hari kebangkitan. Jadi minta sama Allah. Jadi doanya sama Allah tuh. Iblis. Jadi laknat tidak minta kepada siapa. Minta kepada Allah, ya Allah berilah tangguh. Umur saya sampai nanti akhir. Dan iblis termasuk orang yang diberi tangguh. Dialog sama Allah. Ditanya oleh Allah. Apa yang menyebabkan kamu tidak taat kepadaku tatkala aku perintahkan kau kepada Adam? Iblis menjawab, ana khairum minhu, saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, saya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dialog. Jadi iblis itu dialog dengan Allah. Berdoanya sama Allah, tapi tetap dilaknat. Jadi pelaknatan Allah kepada iblis bukan karena iblis tidak percaya kepada adanya Allah. Tapi iblis tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi la ilaha illallah tidak ada. Rububiyahnya ada tuh, minta sama Allah. Di surat Ibrahim ayat 21 atau 22, salah satu, kan itu sama-sama dialognya. Setelah diputuskan ya, masa mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga. Nah, yang masuk neraka iblis ngomong. Pidato. Terus banyak yang minta, iblis, setan, saya udah ikut kamu lah. Bahwa ini sisa ini diringankan atau dihilangkan. Iblis menjawab, loh, aku kan tidak maksa. Aku ngajak, kamu mau. Siapa yang salah? Kata iblis. Dan sebetulnya kata iblis itu, aku tidak setuju kau mensyarikatkan kepada Allah. Iblis tahu bahwa Allah tidak bisa disyarikatkan.
Tetapi karena kesombongannya, karena keangkuhannya, ketakaburannya, iblis menutupi kebenaran. Nah, nutup kebenaran itu disebut kafir. Seperti Firaun. Firaun itu sangat tahu hatinya terhadap kekuasaan Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Apa buktinya? Ya tatkala Mesir, waktu pemerintahan Firaun itu dikena berbagai macam musibah, kering, nggak ada air, kemudian hujan karena kebanyakan air, hama sehingga tidak panen, bahkan ribuan jutaan katak juga ada, bingung. Apa yang dilakukan oleh Firaun? Dia ngutus kepada orang-orang dekatnya. Tapi ini yang bisa mensolusi masalah ini hanya Musa ini. Datanglah ke Musa, minta kepada Tuhannya. Nah, jadi Firaun sendiri dia yakin adanya kebenaran mutlak. Kebenaran yang lebih hebat itu Allah. Mau Firaun tutupi dengan keangkuhannya, tutupi dengan kesombongannya, dengan takaburannya, sehingga tidak terlihat. Yang lihat adalah kekafirannya, dalam hatinya ada. Bahkan sampai akhir hayat ketika ditenggelamkan di laut, si iblis mengatakan bahwa saya iman kepada Tuhan yang malah yang orang Bani Israel dan Nabi Musa menjadikannya sebagai Tuhannya. Saya iman katakan. Wa ana muslim dan aku ini orang-orang muslim. Terus Allah bilang, "Alaan sekarang ini kamu mau ngomong seperti itu. Kenapa dulu nggak ngomong?" Nah, jadi Firaun itu dalam hatinya ada kebenaran tapi dia tutupi dengan hawa nafsunya, maka disebut kafir. Karena menutupi kebenaran. Ya, jadi iblis dilaknat kafir bukan karena tidak yakin adanya Allah, sangat yakin mereka. Tetapi pelaknatan itu pada ketidaktaatan pada apa yang Allah perintahkan. Ketidaktaatan. Nah, sehingga taat itu konsekuensi dari rububiyah dan tidak punya makna rububiyah kalau tidak taat. Iblis rububiyahnya dialog dengan Allah. Tapi karena tidak taat dia sebut kafir. Maka kita pun sama. Bahkan kita mungkin lebih rendah dari iblis. Iblis itu minta kepada Allah, anjirnya kepada Allah, ya Allah, tidak tangguh. Terus banyak manusia yang minta ke gunung. Kan lebih parah tinimbang iblis. Minta ke keris, minta ke pohon, ke laut dan sebagainya. Lebih parah pada iblis. Iblis minta sama Allah. Berdoa. Nah, jadi ketidaktaatan itu membuat iblis dilaknat oleh Allah. Itu ini tauhid uluhiyah. Maka kalau tauhid uluhiyah di sini diikat oleh apa? Oleh syariah. Summa ja'alnakum ala syariati minal amri. Fattabiha. Aku jadikan kamu syariah pada semua urusanmu. Ini tidak ada urusan yang tidak ada syariahnya. Wala tatabi hawa, jangan ikuti, jangan kau ikuti hawa nafsu orang yang tidak punya pengetahuan. Jadi itu dilawankanlah antara syariah dengan hawa nafsu. Maka syariah itu adalah produk dari Allah sebagai guiding, sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan kalimat Allah, taat kepada Allah. Ada guidingnya, ada petunjuknya. Maka disebut
Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Itu kitab yang dimana tidak ada keraguan sebagai hudan. Hudan itu apa? Petunjuk, rambu-rambu lalu lintas kalau di jalan. Jadi kalau ada rambu kiri ke Jogja, kanan ke Solo, ini mau kita kemana gitu? Mau ke Jogja mengambil Solo ya nggak sampai, berarti tidak melaksanakan petunjuk. Jadi kalau tauhid dulu ya diikat oleh syariah yang ditaati syariah Allah. Ini kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak ada yang saya taati kecuali Allah. Makanya ibu-ibu taat kepada suami jangan karena suami, tapi harus karena Allah. Saya taat kalau seorang ibu saya kepada suami karena suami ngasih nafkah, ngasih kehidupan yang layak, dan sebagainya. Salah. Seorang ibu taat kepada suami bukan karena suami memberikan sesuatu. Karena kalau karena suami memberikan sesuatu, berarti tatkala suami misalkan dengan alasan tertentu sampai tidak bisa memberikan nafkah, tidak bisa ngasih uang, maka tidak ditaati karena bojoku atau ngasih duit taat. Tapi kalau perintah Allah, ibu taat pada suami, alasannya karena Allah dan saya perintahkan untuk taat pada suami. Seperti Rasulullah dawuh, kalau boleh manusia sujud kepada manusia, aku perintahkan istri untuk sujud pada suami. Nah, saking kemutlakan taatnya kepada suami, itu tidak boleh karena suaminya ngasih nafkah, bukan itu penyebabnya. Ketaatan pada suami penyebabnya karena perintah Allah, titik. Kita cara suami itu pisahkan dalam kode halus tertentu. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bekerja. Sehingga justru terbalik. Istrinya menopang kehidupannya. Maka ketaatan istri pada suami tetap harus ada. Walaupun suami sudah tidak bisa apa. Karena selama dia jadi suami, Allah sudah perintahkan untuk taat. Bukan karena tidak punya uang dosa ditaati, punya uang ditaati. Gitu. Nah, ini kalimat la ilaha illallah ada kalimat taat. Inilah bentuk wujudnya. Nah, makanya syariah. Maka ancaman dua kan. Tatkala tidak melakukan syariah, ya Allah ancam dengan neraka. Tatkala melakukan syariah, Allah kasih reward dengan surga. Tinggal kita milih yang mana. Milih ketaatan yang hanya ke surga, atau milih pengingkaran yang hanya ke neraka. Nah, jadi itulah ketaatan mutlak. Nah, kapan ketaatan mutlak itu dilaksanakan? Sejak mulai balik. Disebut mukalaf ya. Mukalaf itu orang yang terkena hukum ya. Yang sudah bisa dibebani hukum. Mulai balik sampai akhir hayat. Ketaatan itu tidak hilang. Ya, kalau tidak taat, ya dosa gede. Nah, makanya tatkala seorang itu tidak taat, muncul dosa itu. Nah, ini kalau dosanya banyak masuk neraka. Terus ingat bahwa bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan jin. Sehingga manusia itu, orang-orang kafir, akan menjadi bahan bakar neraka. Nah, yang namanya bahan bakar, masih di bawah. Kayu, bahan bakarnya, masih di bawah. Dan setiap dimasukkan bahan bakar, apinya semakin besar. Tatkala tidak ada masalah, apinya kecil. Maka tatkala itu dipakai bahan bakar, maka di sini akan bermasalah kan gitu. Nah, jadi ini
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gandeng. Tidak bisa dilepas. Karena Allah perintahkan untuk pada Rasulullah, membuat model dengan Rasulullah dan sebagainya. Ketaatan. Sehingga atillah, ati Rasul. Itu nggak bisa dipisah. Maka aneh ada orang yang mengatakan, saya ingkar sunnah tapi taat Rasul. Nggak ada. Karena satu perintahnya atillah wa ati Rasul. Taat kepada Allah Rasul. Taat kepada Rasul berarti apa? Hadis-hadis Rasulullah. Jadi tidak ada istilah saya taat kepada Quran dan tidaklah pada yang lainnya termasuk hadis. Enggak bisa. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dilepas. Nah, jadi ini la ilaha illallah. Ya, tatkala ngumpul la ilaha illallah. Nah, ributnya apa ya? Ya surga lah. Dan itu 24 jam. Ya. Maka pola pikir kita harus menjadi pola pikir saya akan mati, akan kembali pada Allah setiap saat. Maka saya harus persiapan tiap malam. Maka inilah kayak gini namanya persiapan untuk menghadapi kematian. Nah, jadi keyakinan yang mendarah daging tidak bisa keluar dari keyakinan ini. Nah, oleh itu marilah kita mencoba untuk senantiasa sadar bahwa ketaatan kepada Allah itu mutlak dan merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah dan sifat dan asma. Sehingga yang dilahirkan mesti ikhlas karena Allah. Nah, gitu mengenai tauhid. Untuk sementara saya akhiri dulu. Sudah jam 20.50 menurut jam HP saya. Kalau ada yang perlu diskusikan, monggo kita diskusikan sama-sama. Terima kasih. Untuk sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.